teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis noe, aku cinta Yesus. Oh ya adik-adik, kita lihat kakak Felis bawa apa ya? Wah, kakak Felis lagi ngapain? Halo Kak Sari, aku lagi baca Alkitab nih Kak. Asik ya? Asik banget Kak. Kak Sari tahu nggak sih, kalau kita baca Alkitab, kita bisa semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan mau dari kita. Bener banget Kak, Alkitab ini banyak manfaatnya loh Kak Felis. Iya Kak, banyak banget manfaat dari Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan yang manfaatnya seperti terang untuk menerangi jalan kita. Dan ada juga benih yang tinggal di hati kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Alkitab ini seperti air juga yang mengajarkan kita untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan cuma sebagai air ya kakak, nah sebagai roti juga kak. Nah manusia ini kan butuh makanan. Kalau kita, Alkitab ini sebagai makanan rohani kita setiap harinya loh kakak Felis. Benar tuh kak. Ngomong-ngomong, kayaknya waktu itu kita pernah bikin rencana deh kak buat bulan ini. Benar banget kak Felis. Nah, adik-adik, selama bulan Juli ini kita mau belajar tentang manfaat Alkitab. Nah, kita lihat ya. Coba dibuka kakak Felis. Wah. Adik-adik pasti penasaran kan? Minggu ini kita belajar apa? Oke, minggu ini kita mau belajar tentang manfaat dari firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan itu seperti terang loh adik-adik. Sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian. Semuanya bangkit berdiri ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja-raja, 1, 2 Tawari, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Titus, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus,
Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Gimana lagunya Kak Sari? Asik Seru kan? Seru banget dong Kakak Felis. Nah Kak Felis, lagunya itu bisa membantu kita untuk menghafal Alkitab juga loh. Wah. Jadi adik-adik jangan lupa dihafal ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau bermain games. Nah, coba sekarang adik-adik cari gambar yang berhubungan dengan cerita minggu lalu. Ya, benar. Alasannya, gambar Musa yang berada di atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah dan menerima ke-10 perintah Allah. Nah, adik-adik, kita harus seperti Musa yang percaya dan taat kepada perintah Allah. Dan kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku kenang di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku kenang di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami yang mendengarkan, berikanlah kami ketaatan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kembali kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Cerita firman Tuhan kita diambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat pertama sampai dengan ayat ke-33. Adik-adik, hari ini kakak senang sekali karena kakak menemukan sesuatu yang paling kakak suka. Sesuatu ini sudah lama hilang. Pas kakak bongkar-bongkar lemari, kakak menemukan baju kakak yang sudah lama hilang. Nah, masih bagus kan? Masih bisa kakak pakai. Kakak senang sekali. Baju ini adalah baju yang paling kakak sukai. Nah, mungkin adik-adik juga pernah mengalami hal yang sama seperti kakak. Misalnya, kehilangan mainan yang paling kalian suka. Pada waktu kalian beres-beres rumah, kalian menemukannya kembali. Pasti adik-adik senang ya nggak? Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Yosia. Yosia ini, dia diangkat menjadi seorang raja pada waktu dia berumur 8 tahun. Oh, masih kecil banget ya adik-adik. 8 tahun, sekitar kelas 3 SD. Ayo, siapa adik-adik yang seumuran dengan dia? Kelas 3 SD. Seperti Gio atau seperti Jeremy, kelas 3 SD. Seharusnya menjadi seorang raja itu udah dewasa ya. Raja Yosia ini dia memiliki seorang ayah. Ayahnya ini adalah seorang raja yang jahat, melakukan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Walaupun
ayahnya adalah seorang raja yang jahat, tetapi Yosia ini tetap menjadi anak yang baik, mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wah, keren ya adik-adik Yosia ini. Selain itu, dia juga mau supaya orang lain mentaati firman Tuhan. Kemudian Raja Yosia ini dia mulai mencari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dia belajar firman Tuhan. Selain itu, Raja Yosia juga dia mulai membangun bait Allah. Adik-adik tahu bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah yang kita kenal sekarang dengan gereja. Tempat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang disebut dengan bait Allah. Pada waktu dia berumur 18 tahun, Raja Yosia meminta seorang yang bernama Safan untuk pergi ke rumah Tuhan, memberitahukan kepada imam besar yang bernama Hilkia, supaya Hilkia ini membagikan uang-uang kepada orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan itu. Akhirnya Hilkia juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Yosia. Sementara orang-orang lagi bekerja, membereskan, membersihkan, memperbaiki rumah Tuhan itu, tiba-tiba Hilkia menemukan sesuatu gulungan kertas yang berisi firman Tuhan. Gulungan kertas ini sudah lama dibiarkan orang-orang, diabaikan, padahal firman Tuhan ini penting untuk dibaca adik-adik. Kenapa ya penting untuk kita baca? Supaya kita mengerti apa yang telah Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini kepada kita. Lalu Hilkia ini memberi gulungan kertas ini kepada Safan. Dia membacanya di hadapan Safan. Setelah Hilkia selesai membaca ini di hadapan Safan, akhirnya Safan juga pergi kepada Raja Yosia. Safan ini menghadap raja. Dia membawa gulungan kitab suci ini kepada raja dan dia membacanya di hadapan raja. Ketika raja mendengar pesan Tuhan di dalam kitab suci itu, dia sangat sedih. Karena apa? Raja Yosia sangat sedih karena bangsa Israel itu melawan Tuhan dan Tuhan mau menghukum mereka. Dan dia meminta beberapa orang untuk pergi kepada Nabi Hulda supaya mereka mendengarkan nasihat dari Nabi Hulda tentang pesan khusus dari Tuhan. Setelah itu, dengan semangat Raja Yosia mengumpul semua orang agar dia menyampaikan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Dia juga berjanji kepada Tuhan bahwa dia mau mentaati firman Tuhan. Selain itu dia juga berjanji bahwa dia mau melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Wah, mantap ya. Ternyata dia pengen banget belajar tentang firman Tuhan. Karena Raja Yosia ingin tahu apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Adik-adik, Tuhan itu tahu bahwa Raja Yosia ini adalah orang yang baik, yang mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Yosia, dia mau mengasihi semua bangsanya. Dia mau mengasihi semua rakyatnya. Dia membagikan dan memberikan mereka makanan. Raja Yosia baik banget ya adik-adik. Ternyata orang yang mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia bukan hanya mengasihi dirinya sendiri, tetapi dia juga peduli sama orang lain, mengasihi orang lain, seperti Raja Yosia ini. Ketika orang-orang mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan pada mereka, bahwa Tuhan ingin mereka menjadi anak yang mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka mereka dengan semangat mempelajari firman Tuhan. Wah, keren ya. Tuhan itu luar biasa adik-adik. Dia bisa membuat kita memiliki hati yang baik, yang mau taat pada firman-Nya. Ya adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu dapat menolong kita untuk kita mengerti apa yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah dan membedakannya dari apa yang jahat yang bisa membahayakan hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu disebut sebagai pelita yang menerangi hidup kita dalam gelap. Kalau sekarang pelita itu disebut sebagai lampu atau lilin. Oleh karena itu, Tuhan mau kita selalu mendengarkan cerita firman Tuhan atau membacanya
serta melakukannya setiap hari. Demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat cerita firman-Mu yang telah menolong kami untuk kami bisa menjadi anak yang taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sehingga firman Tuhan ini dapat menolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke ayat hafalan minggu ini, yuk kita lihat ayat hafalan minggu lalu. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 167a. Aku berpegang pada peringatan-mu. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. 19 ayat 167a. Aku berpegangan pada peringatan-peringatan-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat firman Tuhan. Lihat ke depan dan ikuti kakak Sari ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ikuti satu kali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke Craft Corner. Adik-adik pasti udah pada siapin kan bahan-bahannya? Yuk, ikuti kakak. I'm in the dark. Here's the light. Shalom teman-teman, selamat datang di Craft Corner bersama Noella. Aku. Hari ini kita akan membuat lilin. Bahan-bahan yang kita perlukan: roll tissue paper, gunting, pensil, marker, tas warna kuning, merah, orange, putih, dan kertas warna pilihanmu. Cek lagi bahan-bahan kamu ya. Langkah pertama, potonglah kertas ini menjadi kertas ini. Langkah kedua, gambarlah api lilin dan mengguntinglah. Kalau belum bisa menggunting, minta bantuan orang tuamu. Sudah. Langkah ketiga, nempelkan lingkaran ini menjadi satu. Sudah. Langkah kelima, tuliskan ayat hafalan. Sudah. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langkah keenam, gunting roll toilet paper dan hias. Hati-hati ya.
air. Ambil cahaya lilinnya dan taruh di dalam roll tissue paper. Sudah. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. See you next week. Wah, Crash Corner seru ya Kak? Seru banget Kak Felis. Pasti adik-adik di rumah seru, seneng kan? Iya, benar Kak Felis. Nah, jangan lupa ya, siapin Craft Corner juga buat minggu depan. Bisa lihat di bawah sini ya. Oke adik-adik, dan jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan minggu ini ya. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu online meskipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami, adik-adik sekolah minggu, beserta keluarganya, dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.